Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini Waalaikumsalam. kita jumpa lagi di podcast episode yang 9 ternyata malam ini. Dan senangnya lagi aku bakal bersamain sama the most wanted people. Siapa sih yang nggak kenal gitu ya? Dua orang kepala organisasi, tentunya orang-orang hebat tentunya. Nanti kita akan kulik nih, gimana sih sepak terjang mereka di Taiwan, menahkodai organisasi besar begitu. Nah, penasaran pastinya ya. Ini kita belum spill nih siapa orangnya. Oke, kita langsung aja nih. Kan ada dua orang ini. Yang satu adalah presiden di organisasi Muslim Indonesia di Taiwan. Yang satunya lagi adalah ketua organisasi Masa Indonesia juga yang ada di Taiwan. Kita kenalan dulu Oke. sama Ketua PPI Taiwan. Halo Mas Raka, apa kabarnya? Halo, Sehat Mas ya? sehat-sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Posisi tidak mengganggu ya malam ini kita, Aman, karena aman, sudah berapa kali posisi. reschedule sepertinya ini. Iya, iya, aman, aman. Beberapa kali reschedule, mohon maaf juga. Ya tentu kita menyesuaikan sama narasumber ini, karena ada dua Luar orang kan. biasa. Betul sekali, Oke, dua orang paling sibuk kayaknya. iya, dua orang tersibuk ini, mahasiswa tersibuk di Taiwan ini. Luar biasa. Oke, baik. Yang kedua ada Mas Soleh. Assalamualaikum Mas Soleh, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik. Pak Sumam, gimana? Sehat Alhamdulillah, ya? alhamdulillah. Ini pertemuan kita lagi nih yang kedua nih, podcast sama beliau ini. Yang sebelumnya nggak jadi ini, Oke, karena ada kendala. Ya begitulah. Dan ya Alhamdulillah hari ini beliau juga bisa. Dan pas kebetulan dua orang ini match waktunya, jadi udah kita tinggal bungkus, kita lanjut podcastnya. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai terkait dengan bagaimana sih, karena ya dua orang narasumber yang kita undang ini adalah kepala organisasi gitu ya. Jadi kita pengen tahu nih seperti apa sih kesehariannya mereka, kemudian bagaimana sih mereka bagi waktunya, kemudian apakah sebenarnya mereka bercita-cita ketika datang ke Taiwan, nah nanti aku pengen jadi kepala organisasi nih misalnya gitu ya. Kita pengen tahu gitu loh. Oke, kita yang pertama dulu nih, Mas Raka. Ini kan ketua PPI Taiwan periode 2023, yes, benar? 2022, 2023. Oh, 2022 2023 ya. Mm-mm. Nah, sebelum di PPI Taiwan, Mas Raka ada di organisasi apa aja nih? Siap, terima kasih ini Mas Umam. Sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Raka Ramadana. Tadi Yes. sudah dikenalkan ya Iya. sebagai Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan. Jadi kalau misalkan perbandingannya dengan Formit, mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan kalau Formit, kalau kami mahasiswa Indonesia di Taiwan jatuhnya. Gitu. Uh, Jadi ya pelajar Indonesia di Taiwan yang bercampur ya bahasanya ya Muslim ataupun non-Muslim. ya Nah, lebih umum lah kalau gitu ya. yes, betul sekali, lebih umum kepada pelajar. Nah, kalau misalkan untuk organisasi sebelumnya sih memang dari mulai senang organisasi itu semasa S1 ya. Mas Hah? umumnya semasa S1 karena SD apalagi SD ya, SD, SMP atau Sebut SMA itu SD. nggak pernah sama sekali ikutan organisasi karena masih zaman-zaman anak warnet pada saat itu. Jadi mainnya cuma ke Ah, warnet doang, main game dan segala macamnya. Itu kalau misalkan pada saat itu. Nah, kalau Mas saat S1 itu setiap tahun tuh ikut terus gitu. Mulai dari tahun hmm. pertama ikut sekitar 3 organisasi lembaga sama ya kayak Formit juga ya, lembaga dakwah kampus namanya LDK pada saat itu Iya. di fakultas. Terus habis itu ada juga BEM-nya atau kalau di prodi saya itu HMJ, Himpunan Mahasiswa Oh. Jurusan, ikut juga sama satu lagi ikut sinematografi. Itu tahun pertama. Nah, tahun kedua mulai mengikis Itu sinematografinya. zaman-zaman S1 Mas ya? Itu zaman-zaman satu. Jadi Oh. ikut organisasi, 3 organisasi dalam 1 tahun pertama gitu. Jadi saya pun juga kaget juga dari awalnya nggak ada ikut organisasi gitu ya, tiba-tiba jeger langsung 3 karena pengen berubah pada saat itu, pengen coba ubah Hmm. pola perkuliahan, pola sekolah pada saat itu dengan mengikuti organisasi dan akhirnya ya udah coba langsung 3 organisasi. Nah, semakin mulai singkat cerita 1, 2, 3, 4 tahun kan ya saya kuliah itu dari 2014 sampai 2018 itu saya konsisten paling ikutnya organisasi dari 3 jadi 2 tinggal sinematografi Hmm. sama BEM terus sampai tahun keempat tinggal 1 yaitu BEM aja
jadi tapi BEM-nya itu berjenjang gitu bahasa. Awalnya tadi di jurusan, terus prodi karena kami sempat ada perubahan dari jurusan ke prodi pada saat itu, terus fakultas lalu ke universitas. Nah, jadi memang ikutnya itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa ketika dia satu. Nah, terus ya Oke. keinginan untuk berorganisasi masih transfer lah ketika 2 tahun kerja, terus habis itu lanjut di Taiwan 2020 2020 gitu. Akhirnya 2021 sorry maaf 2021 Ah, berlanjut di Taiwan. Nah, habis itu ya sudah nyarinya organisasi lagi. Cuman pas ada di Taiwan ya masuknya ke beberapa organisasi. Termasuk salah satunya adalah PP Taiwan sebagai Dewan Perwakilan waktu ah, tahun pertama. Gitu kira-kira, Mas Umam singkatnya. oke. Jadi emang kalau orang yang sudah terbiasa berorganisasi itu kayak ngerasa hambar gitu ya hidupnya kalau nggak Iya. organisasi gitu ya. Kalau nggak organisasi berasa kayak perasaan sering ngelakuin banyak tugas dalam satu waktu Ah, misalkan. Terus giliran nggak ada organisasi kayak oh pengen ngapain ya. Tapi semua itu oke. berubah ketika sudah berkeluarga sepertinya. Iya, iya. Oke, tahan dulu. Kita masih banyak cerita seru nih. Siap, Kita siap. pindah dulu nih ke narasumber kita yang kedua nih kepada Mas Soleh nih. Ini orang-orang yang suka berorganisasi ini kelihatan auranya gitu ya. Nah, ini ke Mas Soleh nih. Juga sama, saya pengen tahu juga apakah organisasi ini memang sudah mendarah daging gitu ya dari dulunya sehingga kemudian ya biasalah kalau misalnya udah nggak organisasi itu kayak ngerasa gimana gitu. Nah, kita pengen tahu juga nih track record organisasinya seperti apa, Mas Soleh? Dulunya gitu ya, ketika semasa kuliah S1, S2 mungkin gitu ya. Oke ya, Mas Umam. Oke, jadi kalau bicara mengenai organisasi ya, sebenarnya kalau ditanya suka atau enggak, lebih milihnya ya pengennya santai aja gitu ya. Begitu ya. Misalnya, jadi lebih nyari nyari finansial atau Heeh. fokus akademik gitu ya. Tadi waktu S1 mau sampai sekarang. Tapi karena ya ada dorongan lah dari teman-teman gitu ya untuk coba nih ikut gitu ya. Baik itu zaman dulu ketika S1 di Semarang, saya di Undip ya, itu diminta untuk jadi ketua himpunan waktu itu. Kemudian lanjut ke di BEM juga sih, BEM Universitas ya, jadi menteri koordinator gitu ya. Ya Bismillah lah gitu kita jalani lah gitu ya. Kemudian sampai Taiwan ini sebenarnya juga ya mau fokus untuk eh, ke disiplin ilmu gitu ya. Jadi lebih Hmm. mengasah diri di bidang publikasi, akademik dan sebagainya gitu ya. Tapi ya mungkin karena memang ada sejarah masa lalu, jadi berlangsung lagi lah gitu ya. Tapi alhamdulillah sih itu menjadi sebenarnya penyeimbang dalam kehidupan sih ya kita. Hmm. Kalau kita ngejar untuk diri sendiri ya memang Allah akan kasih gitu ya. Tapi kalau kita niatkan untuk orang lain gitu ya, Allah kita akan dimudahkan semuanya gitu ya. Ya meskipun tentunya waktunya makin pagi jadi siang, siang jadi pagi dan sebagainya. Gitu. Saya kira seperti itu Mas Oke. Umam ya. Oke. Nah, ini emang ini ya, jadi genetik ya istilahnya kalau bidang keilmuan saya itu genetik organisasi kita itu kayaknya terus gitu ya. Ke bawah gitu ya di dalam darah kita. Kalau nggak berorganisasi emang udah sering jadi leader dulunya misalnya di organisasi yang sebelumnya, biasanya di masa mendatang juga akan jadi leader di mana begitu ya. Jadi memang prinsip kalau kita mau lihat kita hari ini, lihatlah apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya itu benar berarti gitu ya. Oke, next lagi nih ke Mas Raka sekarang nih. Dengan pola organisasinya yang cukup banyak tadi gitu ya, dalam satu waktu ada 3, mungkin ada 5 gitu ya. Ini gimana caranya membelah diri gitu ya? Atau bagi waktunya gitu loh. Siap. Mungkin lebih refer ke yang recent ya, Mas Umam ya. Hmm. Yang di Taiwan, waktu tahun pertama memang mengikuti beberapa organisasi, termasuk salah satunya juga Formit pada saat itu. Ah, Sebagai sekretaris jenderal waktu itu saya tahun lalu berarti ya, zaman sebelum Pak Soleh. Nah, termasuk juga PP Taiwan sebagai Dewan Perwakilan, sama di kampus saya ada Majelis Musyawarah. Nah, kebetulan untuk pembagian waktunya Mas Umam, yang misalkan contoh secara realnya yang di kampus ini tidak memakan waktu banyak karena kalau ada request apa, baru kita kerja gitu bahasanya. nah, Karena sifatnya lebih kepada pasif. Jadi
organisasinya memang dari awalnya itu organisasinya adalah organisasi pasif gitu ternyata pas saya pelajari. Jadi lebih kepada ada nggak inian? Oh nggak ada. Oh ya sudah kita nungguin terus sampai ada terus kita baru kerja kayak gitu. Itu di kampus. Nah kebetulan Dewan Perwakilan juga pada saat itu PPT-1 nggak terlalu banyak kerjanya, kita lebih ke fokus memperbaiki ADART pada saat itu. Dan itu Mhm. setiap saya settingnya waktu itu setting pertemuannya itu 2 pekan sekali gitu, 2 pekan sekali. Nah akhirnya yang banyak tuh ya Formid pada saat itu sekretaris jenderal. Ya sudah akhirnya lebih arahnya kepada Formid, lebih banyak spend waktu di sana. Terus akhirnya setiap waktu kalau misalkan kalau bisa ada yang tanya di chat atau apa langsung jawab gitu bahasa. Nah itu lebih banyak spendnya ke Formid. Nah sama seperti yang sekarang itu ada, meskipun ada beberapa organisasi tapi yang paling banyak ya PPT-1 yang mengambil pada Mhm. saat ini gitu. Nah ini mungkin berbeda ya, recent saat ini kan ada organisasi lain lagi. Nah, yang mengambil lebih banyak dibandingkan PPT-1. Ya sudah, akhirnya mencondongkan diri lebih ke arah sana. Jadi memang dibandingkan untuk membelah diri, karena sifatnya mungkin bisa jadi dalam satu waktu, terus kita diminta untuk membelah diri, tapi lebih kepada ini ya, slotting waktu ya. Slot waktu gitu. Slot waktu yang dipakai ini padat jatuhnya, memang padat ya, karena kita memang ingin rela berkorban buat menghabiskan waktu gitu, tapi Mhm. nggak berbentrokan. Nah, kalau misalkan sekiranya ada yang berbentrokan, ya berarti ada mekanisme delegasi kah, atau ada mekanisme izin atau dan semacamnya, mungkin bisa jadi ke arah sana. Tapi ya kelihatannya sih apa yang kemarin dilakukan dan sampai sekarang polanya sama, yaitu adalah slotting waktu. Nah biasanya saya nyarinya yang nggak waktunya itu yang bertabrakan. Nah kalau udah Mhm. bertabrakan waktunya biasanya saya waduh saya nggak bisa. Yang untuk kayak gini nggak mungkin saya ngelakuin kayak gitu karena saya udah kayak gini harinya sekian nggak bisa saya masukin di slot hari yang lain gitu. Nah, ya sudah akhirnya tetap bisa berjalan meskipun ya memang ya padat ya Senin, Selasa, Rabu nggak kayak seolah kayak nggak tidur gitu kan. Padahal sebetulnya ya waktunya diisi dengan hal-hal yang berbeda aja. Karena kan kalau saya ngambilnya lebih baik kita mengisi waktu dengan yang bermanfaat begitu ya Mas Umum. Jadi daripada ada Mantap. suatu hal yang tidak bermanfaat ya nanti kan bahasanya diisi suatu hal yang tidak bermanfaat. Nah ini bahaya ya, mendingan ya udah organisasi aja gitu. Daripada tadi Oke. disampaikan sama Pak Soleh juga wah bermanfaat buat orang yang lain. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oke, oke. Sip, mantap sekali nih. Ke Mas Soleh sekarang. Nah, sama modelnya, cuman kita pengen tahu nih, bagaimana sih melihat prioritas gitu ya. Prioritas ini harus dikerjakan dulu, apalagi kita di sini kan tidak hanya sebagai organisasi ya, tugas utama kita adalah kuliah kan di sini kan. Nah, otomatis kan kita harus melihat nih, prioritinya seberapa nih, biar tergarap semuanya. Kalau Mas Soleh juga di Taiwan, selain Formit, ada organisasi lain nggak, Mas? Formit aja sih untuk saat ini. Formit aja ya? Ya. Oke, terus kalau bagi waktu antara kuliah, apalagi PhD kan banyak tugas-tugas dari profesor, calling profesor itu adalah calling yang harus segera dipenuhi misalnya gitu ya. Itu gimana menyikapi? Pernah nggak di momen yang harus tiba-tiba mendadak begitu ya? Nah, gimana tuh menyikapi yang seperti itu tuh? Kebetulan di Amanah Formit ini ya, itu di tahun kedua sih. Jadi setelah Ah, kuliah sudah selesai gitu ya, oh, oke. tinggal kemarin qualification exam gitu ya. Nah, jadi terkait dengan waktu itu membagi tugas antara Formit dan mungkin riset sih ya. Jadi lebih ke riset yang modelnya sih berbasis komputasi sih, jadi bukan lab basah ya. Oh, oke. Ya, uh, yang penting ada progress report lah setiap pekannya begitu. Nah itu jadi yang selama ini dirasakan. Kemudian kalau terkait dengan prioritas ya, nah di Hmm. Formit itu ada wilayah ya, ada gubernur di masing-masing wilayah gitu. Jadi dengan koordinasi yang insya Allah berjalan lancar dan baik sehingga banyak dibantu oleh teman-teman di gubernur dan wilayah. Karena memang kalau Forbit ini memang daya uh, tangkapnya ya itu lebih ke wilayah gitu, yang punya masa, kemudian yang dekat dengan masing-masing kampus gitu ya, sehingga ketika kita bisa memanage ya di masing-masing wilayah itu, insya Allah akan berjalan dengan efektif gitu ya. Nah tinggal kita inovasi-inovasi yang di Forbit pusat ya. Gitu. Jadi sebenarnya komposisinya mirip NKRI sih ya. Jadi Hmm. ada pemerintah pusat dan ada pemerintah wilayah. Nah, alhamdulillah kondisi seperti itu. Jadi tinggal ya sekali-sekali kita silaturahmi ke wilayah-wilayah.
kalau misalnya ini semuanya sudah berkeluarga kan, artinya kan ada family time juga di situ gitu ya, ada study time, ada organization time. Nah, otomatis kan ini akan lebih banyak porsinya gitu ya. Ngasih gambaran kira-kira persentase untuk family time, study time, sama organization time-nya gimana nih, Mas Raka? Study time, organization time, sama family time ya, Mas Umam ya. Kalau misalkan kita presentasikan. Mungkin saya bagi kedua. Pertama, sebelum saya menikah sama setelah saya menikah. Gitu, karena saya kan baru-baru ini. Nah, kalau sebelum menikah itu memang jatuhnya organization time dan study time. Nah, organization time dan study time ini saya bagi 60% buat organization, 40% buat study time pada saat itu. Karena memang saya tidak pada lab basah, jadi tidak harus ada di lab terus. Dan sifatnya itu lebih kepada yang penting ada progress report, sama kurang lebih dengan Pak Soleh untuk status labnya. Jadi bisa jadi ada pertimbangan yang berbeda ketika itu berubah. Nah, ketika statusnya sudah berubah menjadi ada family time begitu ya. Nah, ini sepertinya saya yang akan berkurang ini lebih kepada study time sangat berkurang jatuhnya ya. Jadinya 20% bisa jadi untuk study time-nya, dan organisasi itu 40 dan family time 40 gitu kalau misalkan mau di percentage. Yang saya alami sih seperti itu ya. Karena organization dan family time ini sama-sama ngambil waktu yang besar juga gitu. Dan akhirnya yang ketinggalan yang study time-nya. Nah, kebetulan saya pun juga ada rencananya ya, bahasanya untuk ke depannya sih gitu. Untuk ke depan bagaimana. Nah, untuk yang organization time ini pengen saya coba kurangi memang rencana saya ke depan. Jadi family time saya bisa naik dan study time juga bisa naik. Itu sih yang saya coba rencanakan. Dari perspektif Mas Saleh, ini menarik ini. Jadi orang-orang bisa lihat, oh kayak gini ya. Jadi punya ide gitu ya, nanti gimana strateginya kalau suatu saat mereka berada di posisi seperti teman-teman gitu ya. Gimana kalau dari perspektif Mas Saleh? Ya, kalau secara kualitas sih pengen mengusahakan semuanya 100% ya, kualitas ya. Tapi kalau dibagi secara kuantitas ya kita bagi rata lah ya, 33,33% gitu. Jadi Bagi rata antara gitu ya. dibagi rata. Tapi prinsipnya begini sih, kalau kalau yang organisasi, karena kan terbatas oleh waktu dan lebih cepat ya, 1 tahun kepengurusan ya, kita ketika memang Sabtu Minggu dan eh, harus hadir di situ saya gitu ya, maka mengusahakan 100% di situ untuk bisa hadir. Ya kalau hadir kadang ngajak anak gitu ya, yang penting semua jalan ya. Kalau di keluarga, karena istri saya juga studi gitu ya, jadi bagaimana bisa mengatur waktu seadil mungkin lah ya untuk pasangan ya, untuk anak-anak gitu. Nah, prinsipnya biasanya gini kita ya. Jadi berangkat itu setelah anak-anak bangun. Jadi secepat mungkin anak-anak dibangunin ya. Dan pulang sebelum anak-anak tidur gitu. Keduanya kita ya. Jadi bangun itu orang tuanya ada semua. Sebelum tidur tuh orang tuanya sudah ada semua di rumah. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Meskipun kadang 1 atau 2 hari nggak nggak tercapai lah gitu. Tapi itu prinsipnya kalau di family. Nah, kalau studi ya karena ada targetan ya. Kalau bagi saya sih nggak harus menjadi peraih Nobel lah gitu bahasanya ya. Rata-rata publikasi lah gitu ya yang terpenuhi gitu ya. Jadi strateginya agak sedikit berbeda begitu ya, tapi yang jelas ya semuanya karena mereka udah terbiasa gitu ya experience-nya dalam organisasi, jadi udah expert lah dalam membagi waktu. Kalau saya bilang sih begitu ya mereka ini. Jadi saya dicontoh nih teman-teman ya. Oke, next pertanyaan berikutnya nih. Kita pengen tahu nih kalau misalnya di PPI nih konteksnya. PPI kan ini sangat besar ya, maksudnya di level PPI dunia juga ada, kemudian di masing-masing negara ada, terus di masing negara juga kan tadi setiap kampus ada gitu ya. Ini otomatis akan lebih banyak lagi nih tangannya masyarakat di mana-mana gitu. Bagaimana sih caranya mengharmonisasi semuanya ini? Terima kasih. Ini pertanyaannya lebih konteks kepada PPI ya. Kebetulan memang di PPI itu kalau secara pendirian PPI-nya, Mas Umam, itu kita memiliki beberapa PPI kampus atau kota. Jadi kampus dan kota ya di Taiwan itu. Nah, memang beberapa kampus ada juga yang bisa jadi mungkin ada pelajar Indonesianya, namun belum membuat PPI. Itu ada yang seperti itu. Tapi tidak seluruh kampus memiliki PPI. Sekarang sekitar ada 40 kampus yang memiliki PPI atau dinamai dengan Indonesia Student Association atau ISA. Begitu. Nah,
ketika perjalanan atau dalam periode satu kepengurusan itu kan pasti seorang ketua memiliki visi dan misi sendiri Mhm. untuk di PPI Taiwan. Nah, kebetulan visi misi di PPI Taiwan itu adalah visi misinya PPI Taiwan gitu. Dan justru malah itu merupakan suatu hal yang berbeda dengan visi misi di PPI kampus-kampusnya. Kampus itu memiliki otonominya sendiri gitu. Jadi mereka juga memiliki visi misi sendiri dengan tingkat Hmm, keaktifan yang berbeda-beda seperti tadi yang oke. disampaikan sama Mas Umam. Nah, jadi yang butuh dilakukan PP Taiwan adalah upaya proaktif untuk mendekat ke mereka. Jadi justru bukan memaksakan untuk mengikuti apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh PP Taiwan, tapi bagaimana kita bisa kolaborasikan itu. Gitu. Nah, kebetulan ada keyword yang sama kayaknya untuk dengan format yang tahun ini, yaitu adalah kolaborasi dengan Pak Ah, Soleh itu ya. Nah, jadi kami sama di PP Taiwan bagaimana kami mengkolaborasikan program, bagaimana kami mengkolaborasikan kerjasama, dan mungkin beberapa hal-hal lainnya, entah mungkin di kampus atau kota gitu. Jadi ya hal seperti itu terus berjalan. Memang di sisi lain, kalau sebagai trivia atau info menarik itu adalah PP Taiwan itu berdiri setelah adanya PPI kampus. Gitu. Jadi bukan PP Taiwan duluan yang berdiri atau oh lahir, gitu ya, lalu belakangan baru ada justru ya. PPI kampus. Jadi Iya, PPI iya. kampus duluan yang ada, habis itu baru PPI Taiwan. Nah, jadinya akhirnya culture atau budaya terbangun adalah ya mereka PPI kampus adalah warga kita dan demokrasi juga. Terus bagaimana mereka inginnya seperti apa, PP Taiwan yang harus menyesuaikan itu gitu justru malah jadinya. Akhirnya dampak kepada programnya, program yang kita fokuskan kepada bagaimana program mereka bisa berkembang, lalu program kita turunkan. Nah, sejauh ini PP Taiwan lebih memaksimalkan pada hal tersebut. Meskipun di sisi lain kita ajak kolaborasi untuk mendirikan program di PP Taiwan misalkan. Atau dan kebalikannya misalkan contoh kayak cultural dan segala macamnya. Nah, ini mungkin sistematika atau tata kelola justru malah yang timbul di PP Taiwan dan sepertinya akan sukar untuk berubah ke depannya. Namun akan lebih banyak kolaborasi yang akan ditimbulkan ke depannya. Jatuhnya seperti itu. Itu sih mungkin. Baik, ini memang agak sedikit berbeda ya, tapi secara keseluruhan sebenarnya culture-nya sama ya, organisasi kan seperti itu gitu ya. Oke, kalau di Yes, Formit yes. nih, Pak Presidennya nih, kita juga sama ya, kita punya banyak tangan sekali di berbagai wilayah, dan juga sudah sempat di-mention sama Pak Soleh bagaimana sistem delegasi gitu ya. Nah, kalau dari program kerja, kemudian mengharmonisasinya tadi seperti apa sih, Mas Soleh, kalau di Formit gitu ya? Kalau di Formit ya, ada Formit pusat dan Formit wilayah ya. Dan itu memang eh, gubernur itu yang menunjuk adalah presiden. Jadi tidak melalui sistem pemilu masing-masing ya, tapi Hmm. ditunjuk atas dasar dari presiden terpilih ya gitu ya di awal kepengurusan. Nah, sehingga ada keterkaitan yang kuat sih antara presiden dan gubernur di situ. Nah, tetapi kalau dihubungkan lagi ke bawahnya, itu di masing-masing kampus ada semacam Muslim Student ya, Association atau MSA MSA gitu gitu ya. ya? Nah, itu yang memang secara garis koordinasi, ya, secara struktural tuh nggak ada dengan Formil, tapi lebih ke ya sesama pejuang inilah pejuang organisasi Islam gitu ya, sehingga lebih banyak ya kita jalan bareng dengan mereka. Karena memang kondisinya beda-beda per kampus itu ya, gitu. Sehingga ya selama ini memang saya pribadi ya itu lebih berhubungan ya dengan teman-teman gubernur dan juga kadep ya, kadep di Formit pusat gitu. Kalau ke ketua IMSA ya yang di kampus itu biasanya dari masing-masing gubernur yang lebih dekat di situ. Kecuali ya di kampus sendiri lah gitu ya, atau yang di sekitar Taipei gitu. Kalau dari saya. Jadi roda organisasinya kayak gitu mas, maaf kalau di Formit selama ini ya. Gitu. Kalau sejarahnya tadi ada nggak sejarah? Kalau PPI tadi berangkat dari wilayah dulu, baru ke pusat. Kalau di Formit, apa pusat Dari dulu apa pusat gimana? dulu, Saya juga dari nggak tahu pusat dulu. sejarahnya. Pusat dulu ya. Dari pusat dulu, kemudian ada semacam Formit wilayah. Nah, selama berjalannya kepengurusan atau selama bertahun-tahun ini juga fluktuatif sih ya. Apakah memang diperlukan formit wilayah atau seperti apa pernah dibahas juga gitu. Tapi kalau saya pribadi sih memang perlu sih ada formit wilayah itu gitu ya. Dengan dinamika masing-masing tuh ya. Yang utara memang cukup banyak mahasiswa ya gitu ya. Kemudian kadang yang bagian selatan dan tengah ini yang mulai menurun jumlah mahasiswanya gitu ya. Terutama muslim ya. Nah, sehingga di sana banyak PMI. Nah, pendekatannya lebih menjadi mitra PMI sih biasanya yang bagian tengah dan selatan itu.
Ya, dan PM-nya itu bukan PMI yang perumahan ya kalau di Tengah Selatan. Tapi Hmm, benar-benar pekerja. Kalau di Taipei kan lebih ke rumahan yang momong ya. ya. Nah, jadi kita kalau di wilayah Taipei gini lebih banyak menggandengnya biasanya Salimah, kemudian PCI yang Muhammadiyah maupun NU. Begitu. Oke, oke. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan nih sekarang ya. Tantangan di masing-masing organisasi nih. Waduh. Ini kayaknya semakin ke sini kalau kita baca ya banyak mahasiswa yang studi oriented gitu ya, tidak mau ikut terlibat dalam organisasi apapun ya, tetapi saya nggak tahu nih dinamika di dua organisasi Formit maupun di Mas Soleh maupun di Mas Raka seperti apa nih. Kita pengen tahu kemudian bagaimana sih kira-kira teman-teman menyikapi tantangan-tantangan seperti ini. Mungkin Mungkin tadi ada beberapa tantangan ya yang sempat digarisbawahi oleh Mas Umam juga perihal misalkan study oriented dan juga bisa jadi ada satu sisi lainnya ada work oriented. Nah, kalau saya perhatikan dari satu periode ini itu jatuhnya mahasiswa ini bisa diklasifikasikan menjadi tiga ya menurut saya. Ya gitu. Pertama yang oke, study oriented tapi posisinya ini memang dia benar-benar dan sama sekali tidak memiliki beasiswa. Akhirnya jatuhnya jadi work oriented juga. Nah, eh, ini biasanya yang merupakan salah satu mahasiswa atau pelajar yang kalau misalkan organisasi dia ikut dan bisa mengerjakan bisa jadi misalkan satu job desk atau satu task aja gitu. Lalu lanjut ke yang mulai di arah tengah nih jatuhnya. Oke, bisa jadi berhubungan dengan beasiswanya dapat atau kondisi keuangannya work orientednya dia dapat juga, tapi masih memiliki waktu karena nggak kerja pabrik ya, karena yang pertama tadi bisa jadi kerjanya kerja pabrik yang harus lama banget gitu. Nah, yang poin kedua ini masih bisa keluar-keluar gitu. Nah, organisasinya ini mungkin bisa jadi arahnya lebih kepada setengah-setengah dalam artian masih punya lebih banyak waktu dibandingkan yang pertama tadi, terus tapi kadang suka ada izin, nah, tapi masih membangun pola komunikasi dengan baik juga gitu. Seolah-olah jadinya ya oke kita berkabar saja dan segala macamnya. Nah, ada juga yang mungkin yang ketiga yang dimana memang study oriented sebetulnya, tapi lab-labnya bisa jadi oke, dia sudah entah mungkin disupport secara beasiswa full beasiswa, entah mungkin disupport pembiayaan kerja yang mungkin makin ngambil waktu sedikit, lalu akhirnya dia bisa fokus ke studinya, atau bahkan sponsorship orang tua gitu bisa masuk ke dalam gitu ya. Nah, ini menggunakan waktunya mostly bisa jadi kalau misalkan dia mengikuti organisasi, untuk organisasi itu bisa lebih fleksibel dan hmm, bisa lebih banyak gitu. Jadi pas hal ini muncul, ya akhirnya orang-orang seperti inilah yang bisa lebih banyak in tune atau ngasih saran-saran yang luar biasa pada organisasi. Nah, ini tiga hal memang. Tapi di sisi lain, tadi lihat sebetulnya yang paling besar itu adalah perihal pertimbangan beasiswa yang hmm, mana menghubungkan dengan kerja gitu, yang mana menghubungkan dengan kerja. Nah, ini berhubungan nanti kepada organisasi gitu. Jadi kayak ada triadik gitu ya. Apa namanya ya, ya, hubungan ya, ya. model segitiga seperti itu. Kalau Ah, misalkan ekonominya lancar dan kuliahnya nggak ada apa namanya kesibukan dalam artian nggak lap basah dan segala macamnya, maka organisasinya bisa meningkat ya gitu. Tapi kalau misalkan ini keuangannya kurang lancar dalam artian beasiswa atau sponsorship dan segala macamnya, ya akhirnya studinya mungkin lebih fokus ke sana, bisa mencari mungkin kerja lab dan segala macamnya. Terus hmm. organisasi akhirnya ke arah tengah atau menurun gitu. Jadi ada hal yang berhubungan di sana. Nah ini menurut saya suatu hal yang menarik ya. Saya melihat ternyata ya sudah ada hal seperti ini di Taiwan. Memang tidak dapat dipungkiri kuliah di Taiwan itu tidak selalu dan tidak sering juga kita temukan justru malah sebaliknya yang tidak memiliki beasiswa gitu. Jadi ada juga Hmm, mahasiswa terutama S1 gitu, iya, setengah iya. dari S2. Kalau S3 mungkin bisa jadi beasiswanya dari berbagai institusi gitu. Tapi kalau untuk S1, S2 ternyata mereka adalah pelajar yang memang kuliahnya yang memang oke, sekalian part time gue dan segala macamnya. Seperti itu. Dan ini banyak juga ternyata di Taiwan. Di sisi lain ada dapat bantuan juga dari profesor. Nah, ini bisa menentukan bagaimana ya caranya ya tantangan-tantangan kalau untuk dari segi mahasiswanya. Nah, kalau dari segi organisasinya sendiri itu dari anggotanya. Kalau segi dari organisasinya sendiri memang untuk mengkolaborasikan itu yang justru kita butuh komunikasikan dengan baik gitu. Jadi setiap ada program hal tertentu bagaimana programnya ini
cara kita mengkomunikasikan kepada PPI kampus dan kota itu menjadi suatu hal yang memiliki tantangan gitu. Kadang ada yang merasa PP-nya tidak dilihat gitu ya, ada yang merasa tidak diajak kolaborasi, ada yang merasa juga dekat sekali gitu. Jadi berbeda-beda ternyata. Entar dari utara sampai selatan tuh tanggapan terhadap PPI bisa jadi ada yang acuh, ada yang dekat banget dan segala macam berbeda. Nah, ini gimana cara kita bisa mengkomunikasikan jadi tantangan justru malah bagi PPI ke depan. Ke Mas Soleh nih. Tanyanya sama modelnya ya. Jadi pastinya punya tantangan tersendiri juga ya di bagaimana mengelola Formit begitu ya. Nah, kalau di Formit sendiri seperti apa nih? Apakah sama dengan masyarakat tadi secara garis besarnya? Kemudian gimana sih menyikapi hal-hal yang kalau memang itu tantangan dan bisa menghambat organisasi kita, gimana sih menyikapinya itu? Pada prinsipnya nggak jauh beda lah ya dengan yang disampaikan masyarakat tadi gitu ya, terkait dengan SDM atau teman-teman yang tergabung di organisasi ya, Formit ataupun PPI tadi ya. Jadi memang tantangannya lebih ke urusan personal gitu ya, entah itu finansial, akademik ya, ataupun yang lainnya. Nah, kalau tambahan dari Formit ya, itu karena kita representasi dari masa Muslim gitu ya. Terkadang ketidaknyamanan ya atau ketidaksesuaian pandangan tentang eh, pendekatan Islam itu bisa mempengaruhi kinerja di organisasi gitu. Entah itu misal contohnya terkait dengan kepahaman ya tentang halal, ya kan, tentang Muslim lifestyle, ya kan. Di Akro ini seolah sangat general ya dan sangat bantu untuk menjadi wajah Formit tahun ini gitu ya. Terima kasih ini Mbak Nanda dan Mas Umam dan teman-teman di Akro ya. Tapi tadi ya kalau tambahannya sih selain yang masyarakat sampaikan ya, itu lebih ke pandangan keislaman. Ya memang kita tidak secara frontal ya untuk membuka itu ya. Tetapi tentunya di dalamnya ada sih ya yang mungkin background tentang organisasi Islamnya apa dulu, kemudian bertemu dengan yang tidak sama di Formit itu terkadang mempengaruhi ritme kerja juga sih. Tapi ya nggak masalah, namanya juga rahmatan alamin ya. Banyak banget ya, saya dapat insight baru ini dari dua orang ini gitu ya. Kita mulai masuk ke sesi-sesi terakhir ini. Nah, sebenarnya banyak sekali obrolan-obrolan kita ya, cuman ya tentu semakin malam biasanya semakin asik obrolannya, tapi harus kita cut ini gitu ya. Oke, berikutnya nih saya pengen, karena kan ini sudah mulai masuk ke penghujung kepengurusan ya, keduanya gitu ya, di Formit maupun di PPI. Pertanyaan saya simpel gitu ya. Ini kan kita sama-sama organisasi itu kan banyak, mungkin di Taiwan gitu ya, ada macam-macam. Tapi emang yang paling besar kelihatan menurut saya emang PPI sama Formit gitu. Nah, sejauh ini apa sih yang sudah dikolaborasikan? Ini sudah terlaksana ataukah memang sebenarnya belum terlaksana misalnya? Kalau misalnya sudah terlaksana atau mungkin sekiranya pengen dilaksanakan, mungkin jadi saran buat kedepannya seperti apa tuh gitu. Dari masyarakat lagi nih kita. Lebih spesifik ke organisasi PPI kepada Formit atau PPI dengan beberapa organisasi lainnya? Kolaborasi umum aja, ke mana-mana Umum, bisa. oke, siap. Yes. Oke, kalau misalkan untuk specifically kepada Formit mungkin jatuhnya bisa jadi rencana ke depan. Gitu, tapi ada beberapa hal memang yang pernah dikomunikasikan jatuhnya seperti itu. Seperti ini program yang kita lakukan saat ini. Nah, untuk secara umum untuk PPI memang lebih fokus kepada organisasi-organisasi yang sifatnya kepada kemahasiswaan, namun ada nanti akhirnya jadi 3 cabang juga. Nah, tapi kemahasiswaannya ini lebih fokus kepada bisa jadi jenjang karir ke depan, misalkan untuk masa depan mahasiswa seperti apa, lalu posisinya sebelum, jadi pra kuliah di Taiwan, pas kuliah di Taiwan, dan pasca kuliah di Taiwan, begitu. Kalau misalkan untuk dari kami. Nah, untuk yang pra bisa jadi bentuknya kepada organisasi-organisasi kolaborasi untuk persiapan keberangkatan, misalkan kepada KDI Taipei kah, atau mungkin pada kolaborasi ke internet service provider yang kemudian membutuhkan SIM card ketika datang ke Taiwan gitu dan segala macamnya, atau misalkan pada institusi-institusi beasiswa atau institusi, kan ada kadang hunting beasiswa ya, zaman sebelum berangkat tuh ada beberapa organisasi hunting beasiswa. Nah, biasanya itu diajak kolaborasi untuk kita menyampaikan informasi. Berikut juga dengan TEC, Taiwan Education Center di Indonesia.
Nah, itu PPI sering juga berkolaborasi untuk menyampaikan informasi terkait kuliah di Taiwan. Itu untuk pra-nya. Nah, untuk pasnya mungkin sifatnya lebih kepada bagaimana cara kita untuk tips and trick. Nah, kemarin itu pernah kepada baru baru aja kemarin tuh terkait bagaimana cara kita bisa live strategy tadi sih sebenarnya live strategy plan kita untuk ke depan itu disusun terlebih dahulu saat ini. Lalu untuk mata kuliah sering sekali waktu di awal itu awal mereka datang kita sampaikan posisinya di Taiwan itu seperti apa untuk organisasi mahasiswa dan segala macamnya, itu namanya Osmita. Nah, itu diajak kolaborasi juga dengan organisasi lain, itu lebih kepada pasnya. Nah, kalau untuk pasca, nah ini justru malah yang memang menurut kami adalah suatu hal yang butuh dipersiapkan kepada pelajar Indonesia di Taiwan. Kadang ada juga yang masih mungkin tidak seperti Pak Soleh gitu ya, atau tidak seperti Mas Umam yang langsung memiliki ke depan ada ini arahnya di mana langsung ditempatkan atau sudah tahu ada tempatnya gitu. Mungkin kayak saya yang belum memiliki tempat untuk berkontribusi nanti ya hal-hal ke depannya butuh ada planning nih, misalkan bagaimana caranya untuk kita apply kerja dan segala macam itu lebih kepada pasca. Nah, organisasi-organisasi yang seperti ini khususnya akan dan kerap sering sekali untuk kami ajak kolaborasi. Untuk apa? Untuk ya program-program PP Taiwan. Nah, memang di luar dari itu mungkin lebih yang sifatnya kepada pas yang tadi. Justru malah untuk pra dan pasca kalau tahun ini kami lebih kepada mahasiswa yang pas tadi di Taiwan. Seperti contoh kerjasama dengan KDTP untuk apa namanya rasa Indonesia restoran, terus Hmm. kerjasama juga perihal IT Connect atau kerjasama terkait bidang kerja, tapi apply CV sekarang untuk memastikan bisa kerja ke depan kayak gitu. Hal-hal seperti itu yang sering kami laksanakan, termasuk desain, public speaking itu pada saat di Taiwannya gitu. Namun tidak hanya pelajar saja, kadang kami juga reach S1, S2, S3 dan kadang di luar dari itu juga mahasiswa SMA gitu. Dan karena posisinya kan persiapan untuk ke S1. Nah, ini mungkin beberapa hal yang dilakukan. Oke. Kalau dari Mas Soleh, terkait dengan kolaborasi ini seperti apa nih? Jadi kolaborasi ini menjadi bagian dari visi Format 17 ya. Semangat kolaborasi dengan siapapun itu. Nah, kolaborasi ini kita mendorong dari dua sisi. Pertama dari sisi organisasi, pertama dari sisi personal ya. Jadi setiap anggota Formit juga tentu menjadi representasi untuk membuka diri dengan siapapun, mengajar dengan siapapun begitu. Nah, kalau yang lembaga Formit ya, pertama memang kita banyak melakukan pendekatan ya itu dengan lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan keislaman begitu ya. Pertama terkait adalah masjid-masjid yang ada di Taiwan ya. TGM itu alhamdulillah sudah banyak hal yang kita jalin bareng ya. Kemudian masjid-masjid besar seperti yang di Taichung ya, itu juga Formit Tengah sangat dekat dengan Masjid Taichung ya. Kita waktu itu juga melakukan nginep di sana gitu ya. Kemudian Mhm. Kaohsiung ya juga itu di selatan. Sama jadi masjid-masjid yang besar itu yang itu menjadi masjidnya orang Taiwan gitu ya, itu kita dekati. Kalau masjid-masjid yang mau musola milik para kita ya, orang-orang Indonesia, PMI ya itu seolah lebih gampang lah komunikasinya. Jadi kita lebih ke pendekatan tahun ini ke masjid-masjid yang milik orang Taiwan atau pemerintah Taiwan ya. Kemudian di awal-awal kita juga banyak silaturahim dengan organisasi keislaman yang sama ya, seperti Salima, PCNU, PCI Taiwan, kita silaturahim ke sana dan itu menjadi bareng-bareng untuk kita mengelola. Ya. Karena banyak juga yang teman-teman di Formit itu sambil organisasi juga di sana juga. Jadi sehingga beririsannya bisa lebih enak gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kedua itu kita juga hampir sama dari kolaborasinya dari PPI ya dengan lembaga-lembaga yang bersifat non keislaman seperti KDI ya, kemudian para organisasi student association gitu ya, PPI maupun yang di lokal-lokal per wilayah maupun kampus gitu. Nah, kita yang menjadi PR saat ini adalah yang nanti akan coba kita notes ya ke kepengurusan selanjutnya itu menjalin semacam kolaborasi ya dengan eh, namanya saya belum begitu tahu ya. Mungkin kayak formatnya Pakistan gitu ya, formatnya India, formatnya Mesir, Egypt ya. Tentunya kan secara mahasiswa mereka cukup banyak juga ya. Mahasiswa Muslim Pakistan di Taiwan ya. Itu juga Hmm. banyak.
Cuma memang style style ya agamanya sama sih, tapi stylenya agak beda gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa coba jalin bareng gitu. Nah, itu yang belum, tapi sudah kita bahas sih, tapi belum belum sampai yang erat banget gitu. Tapi kalau di masing-masing personal di kampus atau yang sholat bareng ya di masjid itu sudah banyak sih teman-teman yang kolaborasi. Tapi secara lembaga itu masih menjadi PR kita sih ke depan. Semoga lebih baik. Oke. Ya, benar-benar itu. Saya juga baru kepikiran tadi. Ini muncul pertanyaan baru jadinya kan. Jadi sebenarnya dari masing-masing negara luar pun mereka punya asosiasi ke arah mungkin studentnya atau mungkin ke muslimnya tadi gitu ya. Dan ini apa namanya, potensial untuk kita ajak kolaborasi seperti apa modelnya. Kan ini sudah di penghujung pengurusan, tentunya para pemimpin-pemimpin ini kan punya harapan besar nih untuk siapa penerus berikutnya. Oke, pertanyaannya jadi ke arah ini. Sekarang saya ke Pak Soleh dulu nih, biar biar fair nih. Ya, kata masyarakat saya mikir terus nih di awal ini gitu ya. Ke Mas Soleh, pemimpin itu bagaimana sih menjadi seorang leader atau pemimpin yang baik gitu? Idealnya gimana kriterianya? Pemimpin yang baik ini tergantung dari sudut pandang mana Mas, maaf ya. Kalau dari sudut pandang orang yang pasti milih dia, ya, jadi sejelek apapun dia akan terpilih. Gitu. Oke. Ya, tapi kalau benar ya, ini kan lagi rame-rame juga gitu kan ya. Iya, Kemudian iya, kalau iya. dari sudut pandang pribadi, terkadang eh, apa yang dia ketahui, yang dia punya itu, ya dia menutup diri dari yang lain. Oleh sebab itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang luas ya, jadi entah itu konstituen dia maupun bukan konstituen dia, gitu ya, artinya umum sekali gitu ya. Artinya ya antara eh, kalau pemimpin sih menurut saya paling pertama adalah pikiran sih, ya, karena sebelum ke tindakan dan mungkin kebijakan, hasil dan sebagainya itu pikiran dia ya. Nah, antara pikiran kemudian dengan tindakan dan kebijakannya itu selaras. Dan tentunya bisa menggerakkan sih. Untuk model-model saat ini adalah pemimpin yang bisa menggerakkan. Ya, begitu. Oh, Kalau secara sudut pandang Islam berarti kan sidik amanah tablik patonah itu ya. Tapi insya Allah itu yes. kita tahu lah gitu ya. Tapi kalau yang Aha. model-model zaman sekarang adalah yang bisa menggerakkan sesuai dengan zamannya. Oke. Ke Mas Raka nih. Sama pertanyaannya. Menurut Mas Raka itu pemimpin yang baik, apalagi pasti kita punya harapan ke siapa pelanjut kita, Hmm, misalnya yang seperti apa? oke. Ya kalau misalkan dari yang sudah berjalan ya bahasanya Mas Umam ya, satu Hmm. periode ini saya rasa ketika berinteraksi dengan pelajar Indonesia yang berada dalam PPI Taiwan maupun yang di luar dari PPI Taiwan, ini pemimpin yang dia dambakan sebagai sosok pelajar, sebagai sosok pemimpin pelajar Indonesia di Taiwan ini lebih kepada pemimpin yang bisa atau mampu berkomunikasi dengan baik gitu. Lalu di bawahnya itu adalah pemimpin yang bisa untuk membimbing anggotanya kepada jalan yang mungkin bisa jadi ditentukan atau visi misi lah bahasa itu. Ya, dan ini sifatnya kepada pembimbingan gitu, bukan kemudian sifatnya lebih kepada arahan atau bos ya, lebih tidak seperti itu gitu. Yang saya lihat. Nah, yang ketiga ini lebih kepada bagaimana sosok pemimpin ini justru malah kalau saya ambil eh, kalau ingin mencari elektabilitas di Taiwan ini lebih ke tadi ya kalau disampaikan sama Pak Soleh menggerakkan di Taiwan ini lebih kepada dia muncul sebagai sosok yang memang diterima di wilayahnya gitu. Tidak harus se-Taiwan, tapi bisa jadi ya di wilayahnya terlebih dahulu saja gitu. Karena ketika pemimpin ini bisa diterima dalam segi misalkan kalau di luar dari dua hal tadi sifatnya dan juga parasnya juga dan segala macamnya itu jadi pertimbangan. Nah, ini tiga hal ini dari awal itu adalah mampu berkomunikasi atau skill berkomunikasi intrapersonal gitu ya. Lalu kemudian masuk ke pembimbingan atau guidance yang memberikan guidance, memberikan bimbingan kepada anggotanya. Lalu yang ketiga ini asas keterimaannya di lingkungan gitu. Karena ketika kita tarik tiga hal ini, kadang bertemu dengan hambatan-hambatan. Seperti contohnya, misalkan etnis wilayah gitu, atau Hmm. jalur masuk, entah itu mungkin international students atau overseas Chinese misalkan. Atau dalam hal ini kemampuan tadi berkomunikasi satu, yang kedua adalah pembimbingan. Itu menjadi krusial sekali ketika mereka itu menentukan. Karena kemarin itu saya lebih kepada calon tunggal, jadi saya tidak melewati itu.
Pada saat itu kan masuk yang tiga itu, jadi ya cuma tinggal satu calon tunggal aja, ya udah jadi akhirnya dipilih aja. Cuman ketika ini ke depan, saya rasa PP Taiwan ini kan kontestasinya sepertinya akan seru nih untuk yang tahun berikut ini, yang 2023 2024. Jadi saya rasa bagaimana penerimaan mereka di masyarakat ini, khususnya pelajar Indonesia di wilayahnya ini bisa kena ke mereka gitu. Dan kalau mereka bisa melaksanakan ini dengan baik, ya saya rasa ini adalah sosok pimpinan atau pemimpin yang baik ketika kita tarik kepada arah PPI Taiwan atau pelajar Indonesia di Taiwan. Itu sih yang menurut saya, tiga hal itu. Oke, wow, menarik ya, banyak banyak banget nih kita dapetin. Ternyata seorang ketua atau pemimpin baik itu PPI maupun Formid ya memang kesehariannya mereka tadi sudah disampaikan ya, bagaimana membagi waktu, kemudian bagaimana backgroundnya mereka, bagaimana mereka memimpin gitu ya, termasuk bagaimana kriteria pemimpin menurut mereka, versi mereka gitu ya. Terakhir, ini sekarang kita pengen pesan gitu ya. Pesan untuk mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan atau mungkin yang akan datang ke Taiwan, pesan untuk calon-calon atau mahasiswa Indonesia yang baik akan berkontestasi mungkin menjadi pemimpin berikutnya, atau mungkin yang sedang galau menentukan orientasi kuliah dan organisasi. Monggo, masalah. Kalau ditanya terkait dengan bagaimana mahasiswa terhadap organisasi ya, mungkin agak sedikit berbeda kalau ini dibicara ke mahasiswa baru yang ada di Indonesia ya, ketika dari SMA ke S1 ya, karena memang itu adalah masa-masa di mana mereka harus mengembangkan jadi diri mereka gitu ya. Jadi kalau yang memang belum pernah terkecimpung dengan organisasi ya sebaiknya sih masuk organisasi, karena di situ banyak ilmu-ilmu lain yang selain di bangku kelas gitu ya. Cuma masalahnya kalau kita masuk ke Taiwan ini ya tidak semuanya adalah dari SMA ke S1. Meskipun juga nggak sedikit ya dari SMA ke S1, tapi dalam tanda kutip mereka sudah nyaman dalam kehidupan sebenarnya. Ya, jadi yang mereka masuk S1 di Taiwan itu banyak yang tidak scholarship ya, sehingga dari orang tua. Dan dalam tanda kutip masa depannya sudah terjamin gitu. Sehingga organisasi maupun organisasi sebenarnya tidak begitu banyak berpengaruh terhadap masa depannya. Mungkin lebih ke kemampuan uh, komunikasi ya, leadership dan sebagainya ya. Tapi itu sekarang bisa sambil jalan sih menurut saya. Nah, tapi bagi teman-teman yang memang full murni dari S1 lanjut S2 atau dari S2 ke S3 ya, bagi bagi saya pribadi sih organisasi ini bukan semata-mata untuk mengembangkan skill kemampuan sih, tapi sebagai life balance yang ideal sebenarnya di Taiwan itu. Ya, karena kalau kita mau bicara kemampuan leadership, ya komunikasi, manajemen waktu, sebenarnya yang mereka sudah menjadi master dan PhD di Taiwan itu sudah melewati itu sih, secara personal ya. Nah, tinggal bagaimana mereka menyeimbangkan dan punya circle yang baik sih. Kalau masuk organisasi seperti PPI, Formid dan sebagainya itu circle-circle yang menurut saya tidak sebatas dari dom ke lab yang Mhm. rutinitas gitu. Karena ya pasti lulus lah itu gitu ya. Tetapi ada dunia lain yang sia-sia kalau sampai Taiwan cuma itu-itu saja gitu ya gerakannya. Sehingga ketika tergabung dengan Formid, dengan PPI ya itu banyak informasi ya. Kalau di Formid ya tentunya dari sumber pandang Islam gitu ya. Dari PPI dari sudut pandang yang perhimpunan pelajar yang lebih umum gitu. Kemudian ketemu teman-teman baru yang ya itu bisa jadi rezeki masa depan yang kita nggak tahu seperti apa gitu ya. Entah itu nanti yang belum punya nanti kerja di mana bisa kecantol dengan temannya. Oh ternyata yang dulu satu formit ada yang jadi Mhm. dekan nih jadi wakil rektor ya di Universitas Teknologi Sumbawa ya bisa inilah gitu ya bisa ikut kontribusi di sana. Jadi semacam membuka jaringan dan circle-circle yang bagus lah dengan organisasi itu. Jadi buat teman-teman yang barangkali sudah keterima ini kan bulan Mei Juni banyak yang pengumuman ya untuk Mhm. fall ya. Jadi kalau ada kesempatan bisa gabung ke Formit, ke PPI, kenapa enggak gitu ya. Itu nggak harus kok kita jadi ketuanya, nggak harus jadi presidennya. Jadi masuk gabung-gabung jalan-jalan hore-hore juga banyak informasi itu di grup-grup lain nanti banyak banget gitu ya.
Jadi bisa ikut eh, fotonya banyak lah gitu kalau sudah masuk organisasi. Kira-kira itu sih simpelnya gitu ya, Mas Umam. Oke, oke, Mas Raka, pesannya gimana nih Ya. Mas Raka? Nah, kalau pesannya nih ya buat rekan-rekan mahasiswa baru yang dalam artian menuju Taiwan atau sedang merencanakan untuk di Taiwan, apakah ingin berorganisasi atau tidak? Kalau tidak berorganisasi rugi banget justru. Itu satu yang itu fakta benar sekali hal itu bisa terjadi. Karena kenapa? Kalau di Taiwan ini khususnya pelajar Indonesia di Taiwan atau PPI, organisasi tersebut itu akan dekat sekali dengan pemerintah Indonesia di Taiwan. Akan dekat sekali. Yang mana mungkin chance-nya ketika di Indonesia tidak mungkin kita dapatkan gitu. Jadi itu tidak mungkin kita dapatkan karena kampus dari kampus terus menuju ke pemerintah itu jauh, Rece. Nah ini kalau sifatnya kepada PP Taiwan yang mungkin sifatnya lebih kepada se-Indonesia ya, lalu ini se-Taiwan, ini dekat sekali nanti akan dihubungin kepada pemerintah dan ini sifatnya masuk pada aspek menambah jaringan yang tadi disampaikan sama Pak Soleh. Nah, menambah jaringan termasuk menambah teman, menambah scope ya, scope berkomunikasi termasuk di dalamnya inklusivitas dalam menerima apa namanya cara berkomunikasi dan menerima cara orang berkomunikasi dengan kita ini masuk di dalamnya. Ini kalau dikategorikan besar berarti ya lebih kepada soft skill. Mungkin udah klise untuk disampaikan bahwa ini adalah soft skill. Tapi kalau kerugian pertama yaitu tidak dekat dengan pemerintah atau tidak dekat dengan yang mana mungkin kita tidak dapatkan di Indonesia. Nah, selain dari itu memang untuk PPI ini sendiri ya ketika kita hadir dan kemudian bergabung di PPI itu bukan perkara kita cuman oh ya berarti kita ngerjain banyak tugas dan segala macam enggak. Namun itu adalah merupakan realisasi apa yang sudah kita pelajari gitu. Dan di PPI ini kita merasakan itu. Misalkan contoh bagaimana cara kita meningkatkan berkorbannya kita dalam artian chance kekuatan atau sebagai kepemimpinan atau mungkin bisa jadi finansial kita itu lebih dilatih di sana. Yang mana ketika di masa kerja nanti kalau lebih pada proyeksi ke depan itu akan banyak hal-hal yang seperti ini terjadi dan itu di PPI itu sangat dilatih. Maupun nggak hanya di PPI tapi di organisasi lainnya juga. Nah ini merupakan hal yang dirugikan lagi yang kedua yang justru malah kalau misalkan nggak ikutan organisasi pas sudah berada di Taiwan. Nah selain dari itu memang kita tahu betul ya bahasanya tahu betul di luar dari jaringan, di luar dari bagaimana cara kita mendapatkan rasa soft skill atau rasa untuk berkorban kita kepada organisasi dan itu adalah realisasinya. Dalam organisasi ini membuat kita menjadi lebih dewasa. Justru itu yang ingin saya tekankan karena saya dengar banyak sekali debat di Indonesia kebetulan dan mereka itu banyak pertimbangan atau argumentasi untuk ya ngapain sih organisasi orang lebih enak magang kok kerja dapat duit dan segala macamnya itu diskusi itu banyak sekali di Indonesia saat ini sehingga sepengetahuan saya dari teman-teman organisasi di Indonesia itu tren organisasi itu mulai turun gitu dan kalau saya implikasikan ke mungkin pelaksanaannya dalam kerja itu mengambil aspek yang berbeda karena kenapa sesuai dengan ranah kerja kita kalau memang ranah kerja kita tepat maka organisasi menjadi jawaban. Memang kalau ranah kerja kita berbeda, organisasi mungkin bisa jadi bukan jawaban, tapi tidak seluruhnya organisasi jawabannya. Memang saya mengakui akan fakta itu, tapi organisasi ini merupakan bagian yang besar gitu. Ini kalau misalkan portion saya berarti half-half gitu. Bagian yang besar atau bahkan 70-30 gitu, bagian yang sangat besar untuk berdampak kepada apa yang akan kita kerjakan setelahnya. Jadi dan itu sifatnya lebih kepada tadi yang aspek ketiga, yang kerugian yang ketiga, kedewasaan gitu. Karena banyak sekali yang tidak melalui organisasi. Nah, kalau zaman-zamannya anak-anak zaman sekarang itu kan lebih ke tidak mau diatur, lebih jarang pengennya maksimalkan kemauan dia dan segala macam. Nah, itu ditahan di organisasi gitu. Jadi kita merasa lebih dewasa. Nah, ini adalah hal yang pendewasaan yang mungkin bisa terlewat kalau kita tidak mengikuti organisasi. Mungkin 3 hal itu yang menjadi perspektif baru ya untuk disampaikan kepada teman-teman dan jangan lupa untuk join organisasi di Taiwan. Oke, Siap. mantap. Yes. Jadi kita udah ngobrol banyak ini ya. Jadi itu teman-teman semuanya dari Mas Raka sebagai leaders PPI, kemudian dari Mas Soleh sebagai leaders Formit. Banyak sekali ilmu yang kita dapetin dan bagaimana sih karakter atau figur seorang pemimpin bisa teman-teman lihat juga, bisa kita lihat dari bagaimana tadi gitu ya yang sampai sama mereka sesuai dengan experience mereka tentunya. Terima kasih banget Mas Soleh, Mas Raka udah mau saya interogasi malam ini. Mungkin pertanyaannya kadang-kadang sedikit berat ya, jadi kayak mikir gitu ya. Jawabannya juga berat.
malam-malam suruh mikir berat gitu ya. Ya tapi Waduh. begitulah, kita pengen mengulik gitu ya. Gimana sih sebenarnya seorang pemimpin di Taiwan ini. Masih banyak sebenarnya pemimpin lain yang pengen kita undang. Kan kita baru Oke. kesampaian PPI sama Formid gitu ya. Amin. Kemudian mungkin nanti ada kesempatan kita bakal dapat banyak insight baru lagi dari leader-leader yang lainnya. Thank you Oke, banget Mas siap. Thank Raka, you, Mas Soleh malam Mas ini. Imam, Pak Sekali Soleh. lagi Terima kasih mohon maaf banyak Mas mengganggu Umam waktu ya, malamnya. Raka. Semoga lain kesempatan kita bisa berkolaborasi lagi dengan Siap. Insya banyak Allah, apa nanti ya siap-siap. yang lain-lainnya. Oke, makasih banget. Oke, Sekian terima teman-teman, kasih. kita tutup podcast kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.